Oke, kita mulai dari mind map-nya dulu. Nanti kita akan belajar mengenai pengertian finir secara keseluruhan. Terus kan finir itu dibagi dua, direct sama indirect. Kita akan bahas satu-satu. Untuk direct itu ada parsial, ada full. Kalau indirect itu ada tekniknya ada no preparation, no incisal reduction, dan incisal reduction. Untuk learning point-nya, itu mampu memahami indikasi dan kontraindikasi finir, mampu membedakan jenis-jenis finir, dan mampu melakukan prosedur finir. Oke, kita langsung masuk ke garis besarnya finir. Finir itu termasuk dalam cosmetic dentistry ya. Dan finir itu kalau secara teorinya itu ya pengertiannya lapisan tipis material yang ditempelkan secara permanen di permukaan gigi. Ya, seperti kalau kita pasang kuku palsu lah ya, istilahnya seperti itu. Kalau pakai bahasa Inggris ya veneer itu cover anything gitu. Pokoknya melapisi sesuatu supaya look-nya itu lebih bagus gitu. Nah, biasanya untuk veneer itu kita pakai di gigi anterior. Gigi posterior itu paling cuma sebatas premolar aja di bagian bukalnya. Karena kan kebutuhan estetika. Dan itu juga tergantung dari smile line-nya ya. Kalau misalnya sampai ke caninus aja ya kita cuman buat anteriornya doang. Tapi kalau misalnya garis senyumnya itu dia sampai premolar P1, ya kita buatnya sampai P1 gitu. Jadi nanti individual itu tergantung dari pasiennya. Untuk tujuannya sendiri itu veneer itu untuk menutupi warna gigi yang kuning sehingga gigi jadi tampak putih bersinar. Terus dari situ untuk menutupi renggang antara dua gigi atau diastema, memperbaiki gigi yang patah, meratakan posisi gigi yang sedikit tidak rapi, dan juga untuk memperbaiki bentuk gigi agar terlihat yang lebih baik. Gitu. Nah, ini dia indikasinya. Ini yang pertama adalah diskolorisasi yang ekstrim ya. Contohnya misalnya ada pewarnaan tetrasiklin, ada fluorosis, ada devitalisasi gigi, atau misalnya giginya udah mulai menghitam gitu. Terus juga untuk trauma, chipping, dan fraktur seperempat mahkota ya. Kalau seperempat mahkota itu masih bisa pakai veneer. Tapi kalau misalnya udah chippingnya itu lebih dari sepertiga, udah sepertiga lebih gitu, berarti masuknya ke mahkota jaket. Terus ini yang ketiga ada anomali, contohnya peck shape ya, biasanya di incisivus lateral. Terus juga misalnya untuk diastema, ini bisa pakai veneer. Terus ini untuk memperpanjang gigi anterior, jadi kelihatan lebih panjang gitu. Terus untuk gigi rotasi, tapi rotasinya yang ringan-ringan aja. Dan untuk karies yang cukup besar. Gigi abrasi juga bisa kita pakai veneer. Untuk kontraindikasinya sendiri, yaitu yang pertama adalah enamelnya tipis. Kalau misalnya enamelnya tipis, nah kita langsung aja ke full crown. Karena kalau veneer itu udah pasti nggak akan kuat gitu, karena membutuhkan enamel. Kalau kemudian untuk yang nomor 2 itu bad habit, contohnya bruxism, cleansing, atau gigit pensil, atau misalnya suka keletakin es batu gitu ya. Nah itu kontraindikasi. Tapi semisalnya ada pasien yang kekeh kepengen banget, ya udah kan kita balikin ke pasien ya. Kalau misalnya pasien mau, kita udah jelasin segala indikasi, kontraindikasi, pokoknya lengkap dan tetap mau ya udah kita tetap bikinin tapi jangan lupa kita pakein night guard juga supaya aman gitu. Nah, karena kalau misalnya bruxism, cleansing, kalau misalnya suka gigit-gigit kayak gini tuh resiko chipping-nya itu akan lebih besar gitu. Nah, bedanya apa sih bruxism sama cleansing itu? Kalau bruxism itu anterior sama posterior yang kena. Kalau cleansing itu cuma posterior aja yang atrisi. Gitu bedanya. Terus untuk nomor 3 itu kalau misalnya crowding-nya terlalu parah, itu pasti jelas nggak mungkin bisa ya di veneer. Langsung ke ortodontik aja. Untuk kelas 4 juga, kelas 4 ya. Nomor 4 itu kelas 3 maloklusi atau gigitan silang ya. Dan juga yang end-to-end bite itu juga kontraindikasi untuk veneer. Terus juga oral hygiene yang buruk atau tinggi karies ya.
frakturnya juga lebih dari sepertiga mahkota, udah fix nggak mungkin bisa untuk veneer. Udah langsung aja di full crown gitu. Untuk celah interdental yang terlalu besar pun juga tidak bisa gitu untuk veneer. Dan juga kalau misalnya mahkota klinisnya terlalu pendek, nah itu kan berarti enamelnya juga kurang ya biasanya. Nah, itu juga kontraindikasi. Terus juga kalau misalnya restorasinya yang terlalu besar atau terlalu dalam, itu kan berarti enamelnya juga tinggal sedikit. Itu juga tidak boleh untuk pakai veneer. Terus juga untuk amelogenesis imperfecta atau dentinogenesis imperfecta itu juga kontraindikasi dari veneer ya. Karena enamelnya itu juga sudah tipis kan, karena kelainan dari enamelnya gitu. Nah, ini kita kan kadang bingung ya, mau veneer mahkota jaket atau pakai breaching nih, karena mirip-mirip nih kan. Nah, ini kita kasih perbedaannya. Kalau veneer itu frakturnya kurang dari sepertiga mahkota. Jadi kalau misalnya seperempat, nah itu masih boleh di veneer ya. Pokoknya batasnya kurang dari sepertiga mahkota. Tapi kalau mahkota jaket itu pasti frakturnya lebih dari sepertiga mahkota. Nah, kalau misalnya pasak, nah kok pasak berarti sisa jaringannya itu hanya sepertiga atau kurang. Diingat-ingat sisa jaringannya ya, bedanya itu. Terus dari situ kalau veneer itu wajib banget enamelnya itu harus banyak gitu. Kalau mahkota jaket enamelnya sedikit bisa. Terus juga kalau veneer itu kariesnya harus minimal, terus mahkota klinisnya harus masih panjang, dan dia bisa harus sesuai dengan bentuk giginya gitu. Ini waktu preparasinya ya, maksudnya sesuai dengan bentuk giginya. Kalau misalnya mahkota jaket itu kan kita prinsipnya kan membentuk jadi konus ya. Incisalnya biasanya lebih kecil. Nah, tapi kalau veneer itu preparasinya membentuk sesuai dengan bentuk giginya. Kalau misalnya di cervicalnya agak cembung ya kita bikinnya seperti itu. Nanti ada contohnya di bawah. Terus dari situ kalau misalnya veneer itu insersinya itu dalam arahnya horizontal, insersi veneernya ya. Tapi kalau mahkota jaket itu kan insersinya kita vertikal, makanya nggak boleh ada undercut. Nah, terus dari situ kalau veneer itu bedanya sama bleaching, itu kalau veneer bisa putihnya itu maksimal. Jadi bisa kita kontrol. Karena kan pakai shade guide ya, jadi pasiennya mau yang warna apa, kita bisa sesuaiin. Tapi kalau bleaching kan nggak ada shade guide-nya nih. Jadi kan tidak dapat dikontrol gitu. Setiap individu itu bisa beda-beda. Nah, terus dari situ kalau veneer itu bisa untuk diskolorisasi yang sedang. Tapi kalau bleaching itu cuma bisa nggak bisa gitu kalau misalnya yang terlalu parah ya, berarti yang ringan-ringan aja itu baru bleaching. Kalau veneer itu juga bisa mengubah posisi gigi, kayak misalnya tadi yang rotasi tidak terlalu parah ya, itu bisa. Tapi kalau bleaching kan ya sesuai dengan bentuk giginya ya, posisi giginya juga akan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya pewarnaan tetrasiklinnya itu memang terlalu parah, yang udah tingkat parah banget, ya itu bisa dilakukan perpaduan. Bisa di bleaching dulu, baru dilakukan veneer, supaya hasilnya itu pun juga maksimal. Nah, ini adalah faktor estetik ya. Faktor estetik di veneer itu ada 4. Yang pertama itu color dulu ya. Warna gitu. Kita menggunakan shade guide dan color ini tuh ada 3 ya. 3. Ada hue, chroma, sama value. Bedanya apa? Kalau hue itu membedakan satu warna dengan yang lain. Jadi ini ya, ada kuning, hijau, biru gitu. Tapi kalau chroma itu membedakan warna yang kuat dan lemah. Yang ini ya, dia kuat dan lemah ya, kayak biru tua, terus nanti lama-lama jadi biru muda, ada yang agak keunguan, seperti itu. Kalau yang value itu membedakan warna gelap terangnya gitu. Jadi ini semakin gelap lebih ke hitam gitu atau semakin putih gitu. Nah, ini tuh kita pakai warna ini untuk misalnya kalau pasien yang muda, pasti kan giginya warnanya lebih putih ya. Untuk pasien yang tua, nah itu pasti di incisal edge-nya itu kan lebih gelap. Nah, seperti itu. Dan biasanya kalau misalnya di gigi-gigi itu kan cervical areanya juga warnanya lebih gelap ya daripada incisalnya. Nah, yang kedua itu dominans. Jadi ada 2 ya, maskulin sama feminim. Kalau maskulin tuh yang biasanya buat yang cowok-cowok gitu, kalau misalnya kita
pasang vinir, nah itu bentuk giginya itu ya persegi gitu-gitu ya. Ini runcing-runcing gitulah, nggak bulat-bulat gitu. Bedain sama yang feminim. Kalau misalnya perempuan itu kayak lebih ke bulat-bulat gitu ya, round incisal edge-nya gitu, dan lebih halus gitu, lebih soft gitu ya, facial line angle-nya. Terus kita juga harus perkirakan kalau misalnya pasiennya tua, terus gigi yang lainnya yang nggak divinir itu juga ada atrisi, ya kita pertimbangkan supaya nggak kelihatan kok palsu gitu kan. Terus sama pertimbangin juga untuk bentuk muka, kalau misalnya bentuk muka yang lonjong kan giginya jadi lebih kelihatan panjang gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada simetri, itu perhatikan midline-nya, midline ya. Jadi harus sejajar, jangan sampai kita pasang vinir malah miring-miring gitu. Usahakan gigi itu terlihat simetris, jadi mirror image ya. Kanan sama kiri itu giginya sama bentuknya gitu. Terus habis itu yang keempat adalah harmoni. Harmoni itu ya kita perhatikan fungsi estetiknya dan juga fonetiknya. Jangan sampai kita pasang vinir ternyata ngomongnya aja susah gitu jadinya. S-nya juga susah kayak gitu. Dan juga perhatikan posisi dan inklinasi penyusunan gigi.